Gempa terjadi 2 kali berturut-turut. Kejadian pertama itu berkekuatan 5,9 magnitudo. Kemudian kejadiannya pada hari Kamis siang jelang sore sekitar pukul 3 sore. Waktu itu saya sementara tidur siang dan saya terbangun setelah beberapa menit waktu asar tiba. Dan karena saya belum makan siang, makanya saya langsung ke meja makan untuk makan siang. Begitu nasi saya keluarkan dari rice cooker, kemudian saya menaruhnya di piring beserta beberapa lauk. Yang terakhir pejawan nanon dok dipindang. Jadi ada di Sulawesi Barat itu ada yang namanya ikan peja, ikan seribu itu saya taruh di piring. Begitu saya mau menyuap yang pertama kali langsung ada guntur besar, kemudian disusul oleh gempa yang berkekuatan 5,9 skala Richter itu. Ya, seperti biasanya tidak waspada, tidak siaga sama sekali kalau dari saya, karena betul-betul himbauan dari BMKG juga itu tidak ada yang mengharuskan untuk mengungsi. Jadi kami tidak akan menyangka bahwa Sulbar akan diguncang dengan guncangan 6,2 yang itu. Jadi ya tidur seperti biasanya, bahkan saya tidur pulas. Tidak ada kan, rumahnya kan tidak ada apa-apa. Kenapa kita mau waspada kalau tidak ada rumah, tidak apa-apa? Coba ada retak rumah. Nah mungkin ini kan tidak ada rumah apa-apa. Memang dia rumah mewah tapi tidak ada retak. Coba ada retak kan, masa saya mau tinggal bermalam di situ kalau memang saya lihat retak atau bagaimana kan? Tiba-tiba terbangun, rumah sudah goyang, lemari yang di rumah itu terbalik semuanya. Ayah saya itu kepalanya ditimpa lemari karena sementara tertidur. Nah, jadi ibu saya tangannya, bahkan tangan saya juga luka kena lemari itu. Jadi betul-betul tidak siaga, karena memang infonya kan kita tidak hanya disuruh waspada, tapi bukan untuk siaga. Kalau ada info dari pemerintah memang ya pastinya kita akan mengungsi malam itu. Begitu gempa, langsung saya dengar rubuh ini. Jadi saya tidak tahu apa saya mau bikin, Pak. Untuk sementara di dalam Pak ada 2 orang, anggota saya sendiri. Mereka ini memang tugasnya jaga di lobi. Tapi kalau saya lihat ini Pak, perhatikan, ini mereka sempat lari ini sehingga bisa di depan ini Pak. Saya kan jaga Pak. Iya. 2 orang. Sekitar jam 2 dini hari, jam 2 itu keadaan memang sudah tidak bisa dikendali. Saya lari keluar, saya berteriak sama teman, ayo keluar gempa. Jadi saya lari keluar, sudah gelap gulita, saya sudah tidak bisa lagi apa-apa. Saya ditindis kanopi yang berat ini, yang palang pintu besi. Saya sempat masih bisa lolos keluar. Sudah saya tidak tahu lagi apa-apa Pak. Nah kaki punya belakang saya tertindis tapi masih bisa merayap keluar, tapi ini saya pas di bawahnya ini. Subuh. Nah itu yang gempa susulannya itu yang keras, itu yang bikin roboh semua. Saya kan dengar runtuh-runtuhan kan, ku dengar saja, tapi saya tidak mau goyang, tidak bisa kertas tindis kakiku, di atasnya rosbang. Saya keluar itu dari sini. Itu lubangnya keluar. Itu saya keluar dari situ. Di bawah yang kuning itu. Dia orang itu kan, karena sudah ini kan ada berkas dia ambil kan, makanya itu ada tanah timbul sedikit sana. Itu saya lewat situ dia. Bagaimana kita mau lari? Biar kita ke kampung, kalau mau api ajal di sana mati juga. Sedangkan anakku itu pulang kampung, kenapa pulang lagi ke sini? Berarti baku janji main dengan adiknya, 3 bersaudara.
Pas 15 menit sebelum gempa, siang kakak bangun mau minum susu, menete. Saya kasih tete, tidur di samping. Sudah itu peluk kata, peluk. Sekitar 2 menit sudah sebelum gempa, langsung balik tidur ke belakang kak. Ya, pas goyah langsung sambil adiknya diayung, tidak sempat saya tarik karena langsung roboh rumah. Jadi tidak sempat saya tarik kakaknya. Saya masih standby dan tiba-tiba gempa. Saya bergegas untuk membuka jalur evakuasi. Saya membuka semua pintu untuk mengevakuasi pasien-pasien yang ada di ruang observasi itu, yakni 5 orang. Pada saat saya buka aja pintu, saya karena mungkin saking kencangnya getaran dari gempa itu, saya terpeleset sehingga ada pecahan yang kena tangan saya yang dijahit 10 jahitan. Nah, pada saat semua sudah evakuasi keluar pasien, tinggal saya di dalam dan saya merangkap keluar karena berdiri pun susah saking kuatnya gempa itu. Jam-jam 1 malam, saya ajak ini anak yang satu, ada teman di sini, anak kontrak yang satu. Saya ajak kemanakan 2. Saya 6 orang Pak, anak, istri, yang tugas satu sini, ada kemanakan 2 saya ajak, saya bilang temani saya sini karena berhubung ada musibah ini takutnya ada susulan. Nah, pas saya masuk ke dalam, tahunya saya tidak tidur itu Pak, saya tidak tidur. Nah, saya itu cuman lihat anak saya yang cewek itu yang 4 tahun. Saya sapu-sapu begini, saya bilang mamanya jangan terlalu tidur ya, takutnya ini ada gempa. Oh iya. Wih, pas tiba-tiba saya kita ada 10 menit lah, langsung guncang. Baru kita karena kabut, karena lampunya langsung mati PLN-nya. Ibunya teriak, saya punya istri, wih anakmu di dalam. Saya kembali masuk dengan runtuhan. Saya dapat saya punya anak, saya ambil, sudah pasing, sudah jatuh-jatuh badannya. Lemari sudah jatuh. Usia 4 tahun Pak, saya punya anak. Ya ini karena ini samar-samar ada bata yang terlempar saya hantam. Sama itu tiang, untung saya bisa mengelak itu tiang. Nah, pas ini pintu ini karena sudah ngoboh ini semua, tinggal itu aja yang saya lewatin. Nah, kaki juga lama tuh di situ karena teripres, masuk kaki. Saya pas itu tidur, kondisi tidur, tapi nggak tahu lah yang namanya kita ditolong sama Allah Pak. Ya kita masih bisa selamat. Nah, ini yang lebih parah ini pas saya keluar di sini, saya di situ sudah langsung roboh semua kaca-kaca sama koseng-koseng itu. Enggak, anak saya enggak, saya kan begini kan anak, saya pegang kepalanya, takutnya ada yang benturan kan. Nah, di situ saya hampir stres Pak, karena anak saya lemas, kirain meninggal. Saya lompat sini, ke jurang sini langsung lompat turun. Karena sempat hidup, jansetku kan hidup otomatis, langsung matikan. Takutnya koslet pengaratan. Saya teriak, yang ada di sini, yang tinggal di sini, ponakan sama istri menyaut semua. Baru saya naik perasaan. Sudah melaksanakan penyisiran di beberapa sektor, ada 20 sektor, dan alhamdulillah semua yang sektor yang kita sudah terkhusus di Kota Mamuju itu 20 sektor itu sudah clear
tanpa kita sudah menggunakan juga K9 dibantu dengan potensi-potensi yang ada dan kantor-kantor SARA yang ada yang melaksanakan pencarian di Kota Mamuju. Adapun korban yang saat ini yang didata oleh posko SAR gabungan, itu ada yang selamat itu ada 18, kalau yang meninggal dunia itu ada 79, dan untuk yang di Kota Majene itu pusat gempa itu ada sekitar 11 orang, namun untuk sekarang masih ada pencarian 3 orang untuk laporan warga. Dan pada waktu untuk di Mamuju, terkhusus untuk Mamuju, untuk saat ini sudah clear, dan mungkin besok kita akan tetap melakukan pemantauan atau pengecekan apabila ada laporan warga, kita akan langsung melaksanakan evakuasi. Kami bersama tim SAR gabungan beramai-ramai bersama-sama untuk mengasesmen ulang lagi sebelum kita melakukan pengerukan debris-debris. Hal pertama yang dilakukan adalah tim K9 melakukan pencarian ulang, asesmen ulang di wilayah-wilayah yang dicurigai. Nah, setelah itu saat ini kita sedang melakukan proses pengerukan atau pengangkatan debris untuk tim K9 agar bisa lebih masuk lagi ke dalam. Analisa dari kita tergantung dari sepakatan hasil dari penemuan K9. Karena ada 2 titik yang ditemukan oleh K9, jadi titik itu yang akan kita telusuri lebih lanjut. Targetnya ya setelah ini kita akan lihat tim K9 akan kita masukkan lagi dari Mabes Polri, yang akan kita coba untuk melakukan asesmen ulang. Nanti dari hasil itu akan kita evaluasi lagi langkah apa selanjutnya yang akan kita ambil. Sebelum sampai di sini, kami dari Palu sudah merasakan apa yang pernah kami rasakan di 28 September kemarin. Pikiran kami, mereka sama dengan kami yang ada di Palu kemarin. Hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, saya dan teman-teman ini rasakan ini. Lapar, haus. Sebagai relawan, saya berusaha jangan mereka seperti kami. Apapun yang ada itu kami upayakan. Yang pertama kami lakukan tiba di sini, kami berusaha mencari tempat untuk memasak secepat mungkin. Yang kami bawakan hanya sarden, mie instan, dan beras. Itu yang kami lakukan. Malam pertama kami datang kemari, hari pertama kami melayani 1.500 orang. 1.500 orang kami coba cover dengan pesan kepada mereka, apapun yang kami sajikan hari ini hanya untuk bertahan hari ini. Kami akan berusaha memfasilitasi kebutuhan sosial kalian. Lihat besoknya lagi. Apapun kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan sosial. Entah dapat beras kah, dapat mie instan. Yang jelas kalian harus bertahan hidup. Pasca gempa hari kedua, yang pertama datang adalah KRI Pandrong. KRI Pandrong kemudian membawa bantuan, kemudian Kal Mamuju, kemudian berurutan kapal-kapal perang khususnya KRI Suharto, KRI Teluk Ende, teman-teman datang membawa, termasuk pasukan marinir yang ada di Yon Marhana Makassar. Nah, ketika mereka datang, kita berkoordinasi dengan aparat TNI setempat, dalam hal ini gugus tugas penanganan gempa. Jadi kita menyalurkan bantuan-bantuan yang datang dari TNI Angkatan Laut khususnya, kemudian ada beberapa penyumbang atau yang memberikan bantuan dari Jakarta dan Surabaya. Kita langsung distribusikan khusus daerah-daerah yang berdampak. Ada beberapa tempat seperti Desa Ulumanda,
Tandialo, kemudian Kopenga, kemudian Desa Bela dan Kopeang. Itu mereka kalau dampak secara keseluruhan tidak terlalu berdampak, tetapi akses jalannya tertutup. Jadi ketika kita sampai di sana menggunakan helikopter bersama Pak Sekda ketika itu, kita melihat sendiri. Memang akses di daerah itu pada jam normal atau hari-hari normal membutuhkan waktu 5-6 jam untuk sampai di kota Majene yang khususnya Ulumanda. Kemudian yang Bela Kopeang itu bisa sampai 7-8 jam untuk sampai di Mamuju. Ketika terjadi gempa, banyak jalan yang rusak, longsor, akhirnya diputuskan kita langsung ke atas menggunakan sarana angkut. Kebetulan ada helikopter 2 unit yang kita bawa di KRI Dr. Suharto. Jadi dukungan itu bersama BNPB, kemudian TNI AU, TNI AL, daerah-daerah yang terlalu itu kita support logistiknya dan kesehatan menggunakan 2 unit heli yang ada di Angkatan Laut. Teman-teman yang awal menyediakan dapur umum setiap 1 hari itu 1.500 bungkus untuk warga penyintas. Selain itu teman-teman Muhammadiyah juga mendampingi adik-adik yang lagi trauma karena ada gempa-gempa susulan dengan kegiatan pendampingan psikososial. Untuk ibu-ibunya kita juga arahkan bagaimana ibu-ibu cepat semangat bangkit lagi, tidak trauma dengan adanya gempa susulan. Kita ajak untuk ikut membantu masak bersama dengan tim yang ada di sini. Selain itu kita juga membagikan logistik kepada warga terdampak, khususnya untuk anak-anak sama ibu-ibu kebutuhan yang sangat dibutuhkan, yaitu mungkin pampers, popok untuk anak-anak itu kita sediakan. Susu juga kita sediakan sesuai dengan arahan dari tim medis kita. Setelah hari ketiga kita mengirimkan tim medis untuk bekerjasama dengan pusat kesehatan, krisis kesehatan, membantu di Rumah Sakit Bayangkara, di Rumah Sakit Regional, dan di Puskesmas Binanga, serta di Puskesmas Tapalang. Emergency Medical Team Muhammadiyah sudah turun dan sekarang mendampingi Puskesmas Tapalang. Kita terus menyupport warga untuk bangkit. Bagaimana Sulbar bangkit, teman-teman relawan Muhammadiyah yang berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur menyupport untuk mendorong dan membantu masyarakat untuk bangkit kembali. Kalau penanganan di klaster kesehatan, sekarang sub-sub klaster sudah bekerja. Sejak awal kita sudah bekerja hari kedua dengan didukung oleh Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, membentuk klaster kesehatan dan semua sub-klaster yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat. Di antaranya adalah mengidentifikasi semua relawan-relawan kesehatan yang masuk dan mengidentifikasi layanan pusat-pusat layanan yang masih bisa kita gunakan dan bagaimana segera mengaktifkan pusat layanan kesehatan yang selama ini terdampak dan tidak beroperasi, dan sekarang kita sudah bisa membangun dan akhirnya pelan-pelan layanan kesehatan bisa berjalan dengan baik. Pusat-pusat fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas ada 9 yang terdampak langsung, sekarang sudah mulai bergerak. Kemudian dari rumah sakit regional tadinya tidak berfungsi dengan baik karena terdampak secara fisik, sekarang sudah berjalan dan itu didukung oleh tim-tim relawan dari hampir semua provinsi di Indonesia yang masuk membawa SDM yang sangat dibutuhkan dan alhamdulillah sudah berjalan. Dengan didukung oleh Rumah Sakit Dr. Suharto Angkatan Laut. Jadi sekarang untuk rumah sakit rujukan ada 3, Bayangkara, Dr. Suharto Angkatan Laut, dan rumah sakit regional. Kemudian kita bagi zonanya bahwa untuk yang non-COVID itu Bayangkara dan Dr. Suharto. Tapi yang COVID langsung ke rumah sakit regional. SDM cukup bergantian ya, dari seluruh daerah bergantian. Hari ini ada keluar, kemudian hari ini juga ada masuk, dan itu kita menganggap masih efektif yang ada. Memang ada masalah di aspek jumlah dan jenis obat-obatan. Tapi itu juga dibantu oleh banyaknya relawan-relawan kesehatan, kemudian beberapa provinsi yang datang membawa langsung bantuan-bantuan obat-obatan yang kita gunakan. Tapi memang kita tidak bisa mengatakan itu sudah cukup. Kita masih memerlukan lebih banyak lagi bantuan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang kita harus pakai
di wilayah selama masa tanggap darurat ini dan masa pemulihan ke depan. Untuk anak-anak kami melaksanakan trauma healing atau psikologi psikososial. Tuh, mulai ya dari kegiatannya itu jamnya jam 8 sampai jam 10 itu ada kegiatan, terus break ya, break istirahat, nanti dimulai lagi jam 4 sampai jam sebelum maghrib.